Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama aku Ramalia Rondini dengan NIM J040121208 dari kelas praktikum A2, Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University. Hari ini aku akan memaparkan presentasi terkait menghindari kejahatan cyberbullying, yang mana video ini diajukan untuk memenuhi nilai praktikum mata kuliah presentasi dan negosiasi. Menghindari kejahatan cyberbullying. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya cyberbullying. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan tindakan bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal tersebut biasanya terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, bahkan di platform-platform lain yang ada di ponsel pintar. Adapun menurut Think Before Text, pengertian cyberbullying adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk dilakukan suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik, terjadi secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggapnya tidak mudah melakukan perlawanan kembali atas tindakan tersebut. Jadi bisa diartikan, tindakan tersebut biasanya menyasar pada orang-orang yang lemah yang menurut persepsi si pelaku tidak akan melakukan perlawanan kembali. Nah, terdapat perbedaan kekuatan atau relasi kuasa antara si pelaku dengan korban. Perbedaan relasi kuasa ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Lalu, apa sih perbedaan cyberbullying dengan bullying itu sendiri? Bullying merupakan tindakan perundangan secara langsung atau tatap muka, sedangkan cyberbullying merupakan tindakan yang sama namun meninggalkan jejak digital hingga sebuah rekaman atau catatan yang nantinya dapat berguna ketika kita memberikan bukti kepada seseorang untuk membantu menghentikan pelaku dengan perilaku yang salah ini. Nah, dikutip berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah data kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2021 menunjukkan angka yang masih sangat cukup tinggi, yang mana kasus cyberbullying ini biasanya menyasar pada usia anak hingga remaja. Data pengaduan masyarakat pada tahun 2019 setidaknya terdapat 4.369 kasus, lalu di tahun 2020 naik menjadi 6.519 kasus, dan tahun 2021 masih mencapai angka 5.953 kasus. Lalu bentuk-bentuk cyberbullying ini seperti apa sih? Bentuk-bentuk cyberbullying ini bisa berupa yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, biasanya dengan cara menuliskan kata-kata menyakitkan kolom komentar. Lalu yang ketiga, mengucilkan atau mengecualikan seseorang dari grup pertemanan. Yang keempat, menghasut orang lain untuk ikut membenci dan mempermalukan seseorang. Hingga yang kelima, melecehkan seseorang dalam bentuk nonverbal di platform media. Lalu bahaya apa sih dari kasus cyberbullying ini? Bahaya kasus cyberbullying ini bisa dikatakan sangat serius karena bisa menyasar secara mental, emosional, fisik, bahkan tak jarang yang paling ekstrim itu bisa sampai mengakhiri nyawanya sendiri. Korban sendiri biasanya akan timbul dampak psikologis dan dampak sosial. Yang pertama, dampak psikologis, korban akan menunjukkan mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Untuk dampak sosialnya, korban akan menarik diri dari keramaian, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Sedangkan bagi si pelaku, cenderung akan bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurangnya rasa empati, bahkan hingga dijauhi oleh orang lain. Lalu, apakah ada undang-undang regulasi yang mengatur cyberbullying? Tentu ada. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Regulasi Cyberbullying diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita kenal dengan UU ITE. Yang mana pada prinsipnya, tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain tercermin dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik akan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta.
Nah, kita semua sudah tahu kan apa itu cyberbullying, perbedaan antara cyberbullying dan bullying, bentuk-bentuk cyberbullying, bahaya cyberbullying, hingga undang-undang regulasi yang mengatur terkait cyberbullying di Indonesia. Untuk itu, aku, Rahmalia ini, mengajak kalian untuk ikut mengkampanyekan menghindari kejahatan cyberbullying, yang mana sesuai dengan kampanye Say No to Bullying, mari kita saling mengajak, bukan mengejek. Mari kita saling merangkul, bukan memukul. Saya Rahmalia Ramdin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.